Halo saudara, salam jumpa kembali di Gelar Perkara bersama saya, Vidi Batlolone. Di Tambora, Jakarta Barat, seorang ibu rela menjual bayinya yang baru berumur 1 bulan setelah dijanjikan uang 4 juta rupiah oleh orang yang baru dikenalnya di medsos. Namun setelah pelaku membawa anaknya, ibu korban hanya menerima 1,5 juta rupiah. Berkali-kali menagih tapi tak direspons. Merasa ditipu, ibu korban lapor polisi bahwa anaknya telah diculik. Akhirnya polisi menangkap 2 pelaku pasangan suami istri. Dari sinilah kasus jual beli bayi terungkap. Kasus perdagangan anak terjadi silih berganti. Lantas bagaimana modus kejahatan ini? Kami akan menelusuri dalam gelar perkara pekan ini. Bayi-bayi malang diperdagangkan. Bayi-bayi tersebut mereka mencarinya melalui sebuah aplikasi atau sebuah form media sosial. Di situ ada grup adopsi anak. Nah, ini masuk kategori adopsi ilegal gitu. Maka ini harus diproses secara hukum. Kasus perdagangan anak kembali menuai perhatian publik. Baru-baru ini sebuah kasus di Tambora, Jakarta Barat berhasil diungkap oleh polisi setelah menerima laporan dari ibu korban. Saat ini kelima anak-anak yang berhasil diamankan oleh polisi sekarang berada di sebuah panti sosial di Jakarta. Bagaimanakah kronologi serta motif dari kejahatan ini? Selengkapnya akan kami ulas bersama saya Ursula Putri dalam gelar perkara Sindikat Perdagangan Bayi. Inilah detik-detik aksi polisi menggerebek sebuah rumah di Kota Bandung, Jawa Barat. Polisi mendapati 5 anak balita berusia 3 bulan hingga 4 tahun dalam kondisi tak terurus. Polisi telah menangkap para pelaku, termasuk seorang ibu korban. Kini, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik mengamankan 3 orang. Yang pertama atas nama T, jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, yang bersangkutan berstatus sebagai ibu kandung dari salah satu bayi yang kami selamatkan. Kemudian yang kedua adalah perempuan atas nama EM, umur 30 tahun, yang juga berperan sebagai dikatakan pelaku utama dalam tindak pidana perdagangan orang ini, bersama dengan seorang laki-laki inisial atas nama AN yang merupakan suami sendiri daripada tersangka EM ini. Baru-baru ini, kami mendatangi panti sosial asuhan anak balita Tunas Bangsa milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami ingin mengetahui bagaimana kondisi 5 balita korban perdagangan anak. Namun, pihak panti asuhan belum memberi izin pada kami. Saudara, di panti asuhan Tunas Bangsa di Cipayung, Jakarta Timur inilah kelima anak korban perdagangan bayi tersebut akhirnya dirawat. Walaupun kami belum melihat kondisi bayi tersebut secara langsung, namun menurut pengakuan petugas panti, kelima anak dalam kondisi baik. Hingga saat ini, polisi dan juga dinas sosial masih mencari keberadaan orang tua dari kelima bayi tersebut. Kasus tindak pidana perdagangan orang ini terungkap saat T, warga Tambora, Jakarta Barat, melapor kepada polisi bahwa anaknya diculik pelaku EM. Berdasar keterangan polisi, kasus ini berawal saat T yang tengah hamil 8 bulan berkenalan dengan pelaku EM di media sosial Facebook dalam grup adopsi. Selanjutnya, T dan EM membuat kesepakatan di bawah tangan menjual bayi seharga 4 juta rupiah. Setelah melahirkan, T menyerahkan bayinya pada EM. Namun, T hanya menerima transferan 1,5 juta rupiah. Merasa ditipu, T melaporkan EM atas dugaan penculikan. Belakangan diketahui, EM biasa membeli dan mendapatkan bayi di luar prosedur. Di situ ada grup adopsi anak. Banyak menurut EM banyak
yang memberikan memberikan penawaran terhadap bayi yang sedang dikandungnya. Jadi kata M, nanti akan ditawarkan banyak. Saya di sini, saya lagi mengandung 8 bulan, jenis kelaminnya ini nanti disebutkan dengan variasi harga atau variasi kompensasi yang ditawarkan berbeda-beda. Saya tanya kenapa memilihnya ibu ini, ibu T, kenapa saya bilang itu? Karena menurut dia kompensasi yang ditawarkan oleh si ibu T ini tidak terlalu tinggi gitu Pak. Ada semacam janji yang disampaikan oleh ibu EM ini bahwa nanti akan diberikan kompensasi uang sebesar 4 juta rupiah. Namun pada faktanya pada saat penyerahan bayi ini ke ibu EM dari ibu T, ibu T baru menerima 1,5 juta. Ketika ditagih, ibu EM ini berdalih terus Mbak, atau menyampaikan alasan yang lain, nanti ini nanti itu. Nah, ketika dihubungi terakhir kalinya, akhirnya ada penyampaian dari ibu EM, ya mana kalau kamu mau bayimu balik sini, kamu kasih ke saya uang gitu. Jadi malah dibalik itu awalnya Mbak, laporan polisinya yang diadukan kepada kami. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku, EM dan AN suaminya, di Karawang, Jawa Barat. Dari keterangan pelaku, polisi mendapat lokasi bayi di rumah orang tua EM di Kota Bandung. Di rumah tersebut, polisi malah menemukan 5 anak balita, termasuk anak tersangka T. Menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh si ibu EM ini terlapor. Ibu EM menyatakan bahwa bayi yang dicari ada di rumah orang tuanya di Bandung. Kemudian tim bergerak ke sana beserta dengan ibu EM juga. Di sana pada saat datang, tim dari Polsek dan Polres Metro Jakarta Barat ini kagetnya karena ternyata bayinya bukan cuma hanya yang dilaporkan saja, tapi ada 4 orang balita lainnya. Nah di situ mungkin bisa lihat di rekaman video yang beredar itu Mbak, anggota merasa prihatin ya Mbak, kondisi bayinya mungkin masih di bawah 1 tahun dan ada yang di bawah 3 tahun, tidurnya di lantai dengan menggunakan kasur busa yang tipis itu. Selain anak tersangka T, 4 balita lain diduga kuat merupakan hasil jual beli secara ilegal tersangka EM dan AN. Saat ini, polisi masih berupaya menemukan orang tua keempat balita. Dalam kasus jual beli anak, modus tersangka mencari korban melalui media sosial. Pelaku mengincar orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi. Setelah kenal orang tua korban, pelaku menawarkan sejumlah uang agar dapat mengadopsi anak. Selanjutnya, pelaku membuat perjanjian di bawah tangan dengan orang tua korban. Jika orang tua sepakat, pelaku mentransfer uang lalu membawa si anak. Guna mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli antara tersangka EM dan T, ibu korban, kami mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Kami mengajukan izin mewawancarai kedua tersangka, namun kami tidak mendapat izin. Di Polres Metro Jakarta Barat inilah kedua pelaku ditahan, T selaku ibu korban dan juga EM selaku pembeli bayi. Menurut keterangan yang diberikan oleh polisi, alasan T menjual bayinya adalah karena T merasa tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan bayinya, sedangkan EM menjelaskan bahwa alasan membeli bayi T adalah untuk dibesarkan. Dalam kasus perdagangan anak di Tambora, penetapan T, ibu korban, sebagai tersangka telah sesuai prosedur. Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut, kasus jual beli anak antara T dan tersangka EM telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan dari sisi penegakan hukum tentu pelaku-pelakunya berhasil diproses secara hukum, tentu karena memenuhi unsur tadi, di samping memenuhi unsur perdagangan orang, khususnya anak, tapi ini juga memenuhi unsur tentang pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya udah otomatis bahwa ini tidak sesuai dengan pasal 39 tadi gitu ya. Ini masuk kategori adopsi ilegal gitu. Maka ini harus diproses secara hukum gitu ya. Dan siapa yang melakukan? Tentu soal tahu tidak tahu kan berlaku fiksi hukum ya. Kalau aturannya sudah ada, maka semua orang harus patuh. Begitu ada orang tidak patuh meskipun dia orang tuanya, maka dia diproses. Maka dalam hal ini ibu ini dengan dua penadah, gitu ya, istilahnya yang menerima itu akhirnya dituntut sesuai dengan peraturan undang-undang kriminal. Praktik jual beli anak dan adopsi anak yang tidak sesuai prosedur jelas melanggar hukum. Tersangka T, ibu korban, EM, dan AN dijerat pasal berlapis. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Saat ini mereka dipersangkakan melanggar pasal dalam perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang yang ancaman pidananya penjara 10 tahun penjara. Jadi ancaman pidananya, pasal yang dijerat mereka adalah pasal 76, junto pasal 88, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, kemudian pasal 2 dan 5 Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Kasus perdagangan orang berulang dari tahun ke tahun walaupun polisi seringkali berhasil mengungkapnya. Kira-kira apakah penyebab kejahatan ini berulang kembali dan bagaimanakah cara untuk memberantasnya? Selengkapnya dalam gelar perkara.